Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2093. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Melangkah keluar darinya, benteng itu berbentuk bola perak. Di belakangnya dengan cepat berubah menjadi baju besi perak langsung menutupi seorang pemuda. Armor benteng mekanis individu dari keluarga Mo Yun. Ini adalah Mo Yun Xiao, sang keturunan langsung dari keluarga Mo Yun. Kota Nanyuan dikendalikan oleh keluarga Mo Yun, dan hanya keturunan langsung dari keluarga Mo Yun yang dapat mewakili inti sebenarnya dari istana Tuan Kota. Dan saat ini, kemunculan Mo Yun Xiao langsung menarik perhatian banyak orang berkuasa, karena sikap Mo Yun Xiao selanjutnya kemungkinan besar akan mewakili sikap istana Tuan Kota terhadap mereka berdua. Apakah itu membunuh atau hukuman, atau biarkan saja. Melihat kemunculan Mo Yun Xiao, tujuh kaisar puncak tahap tengah yang tersisa di benteng mekanik buru-buru bergegas menuju Mo Yun Xiao dengan banyak bawahan mereka. Kemudian mereka semuanya membungkuk dengan sangat hormat dan berkata, "Kami telah bertemu Tuan Mo Yun Xiao." Mereka, banyak kaisar agung tahap tengah puncak, akan tetapi di depan Mo Yun Xiao, mereka semuanya bertindak seolah-olah mereka memberi penghormatan kepada tuan mereka. Karena bagaimanapun keturunan langsung dari keluarga Mo Yun dapat memobilisasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan orang-orang berkuasa di kota. Dibandingkan dengan mereka, para jenderal di bawah istana penguasa kota seperti Jenderal Montu dan Jenderal Wan Pang, status mereka 10 kali lebih atau bahkan 100 kali lebih tinggi. Namun Mo Yun Xiao mengabaikan semua orang dan segera mendatangi Saroye dan Qin lalu berkata dengan suara yang dalam, "Kedua teman, saya pikir mungkin ada kesalahpahaman di antara kita." Apa? Ekspresi semua orang mendengarnya berubah. Apa maksudnya ini dengan sikap Mo Yun Xiao seperti ini? Mendengar itu, Saroye menyeringai menunjukkan gigi dinginnya. Hah? Kesalahpahaman apa? Mengapa saya tidak melihat ada kesalahpahaman? Tuanku, dia ingin dibunuh oleh begitu banyak praktisi ketika dia memasuki kota Nanyuan. Jadi dia datang untuk membunuh si pembunuh itu. Akan tetapi kalian dari istana Tuan Kota tidak mengatakan apa-apa. Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, maka kamu akan menyerang tuanku. Jika itu hanya untuk menjaga ketertiban. Akan tetapi siapa yang mengira bahwa orang-orang dari istana Tuan Kotamu telah berkolusi dengan si pembunuh sudah lama sekali. Saya sekarang curiga bahwa orang-orang di rumah Tuan Kota Anda adalah kota Nanyuan ini merupakan kekuatan jahat yang telah tersebar di kota, kata Saroye. Suara Saroye bergemuruh. Pada saat ini lubang hidungnya mengarah ke langit. Wajahnya sangat bangga dan dia tidak takut meskipun lebih banyak praktisi yang datang. Mo Yun Xiao mendengarnya mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Kolusi antara Jenderal Montu dan Presiden Zhuo hanyalah spekulasi Anda dan tidak ada buktinya. Tapi jangan khawatir jika Jenderal Montu benar-benar berkolusi seperti yang kalian berdua katakan dengan Presiden Zhuo. Jika dia melakukan hal-hal jahat di kota Nanyuan kita, istana Tuan Kota kita pasti tidak akan membiarkan orang ini." Ketika para penonton mendengar ini, mereka semuanya menghela napas dalam hati. Tampaknya istana Tuan Kota ingin melepaskannya dengan lembut kali ini. Dan kalimat seperti itu jelas mewakili sikap istana Tuan Kota yang ingin mengakhiri masalah. Di dunia ini, kamu masih harus memiliki latar belakang. Kupikir istana Tuan Kota akan marah dan akan menangkap mereka berdua secara langsung dan membunuh mereka. Namun aku tidak menyangka itu akan berakhir seperti ini. Pemenggalan kepala kedua orang ini, kamu belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah kamu di sini? Saroye ini adalah keturunan langsung dari klan Komodo. Jika kamu membunuhnya,
kota Nanyuan akan menanggung murka dari klan Komodo. Apakah kamu berani mengatakan sebaliknya? Apakah itu layak? Dunia ini terlalu realistis dan kenyataannya mengerikan. Para pengamat di kejauhan punya idenya sendiri, akan tetapi Jenderal Montu yang tertangkap di telapak tangan Qinchen benar-benar dia sangat panik. Tuan Muda Mo Yunxiao, saya tidak berkolusi dengan Presiden Zhuo, Anda salah paham. Ini benar-benar kesalahpahaman. Kultivasi bawahan telah jatuh dan bawahan tidak bersalah. Oh, tidak bersalah, kata Qinchen dia mencibir, lalu mengangkat tangan besarnya dan menghancurkannya dengan telapak tangannya dengan keras. Seketika tubuh Jenderal Montu pun roboh di tempat dan hanya menyisakan satu titik jiwa. Tidak, jiwa ini nampak penuh dengan kepanikan. Qinchen mengarahkan jarinya dan dengan dengungan secara instan, semua ingatan jiwa ini terekstraksi dalam ingatan. Adegan-adegan transaksi dengan Presiden Zhuo pun muncul secara samar-samar. Selain itu, jiwa Jenderal Montu juga menampakkan jejak dosa, dan aura dosa ini sangat melimpah dan terlihat jelas di hadapan semua orang seperti yang kalian semua lihat. Ini adalah adegan gambar Jenderal Montu yang berkolusi dengan Presiden Zhuo. Selain itu, aura dosa ini juga dimanifestasikan oleh perbuatan jahatnya di kota Nanyuan selama bertahun-tahun. Jalan dosa. Qinchen ini benar-benar dapat mewujudkan aura dosa dalam diri orang lain. Metode macam apa ini? Dan juga orang ini sebenarnya dapat mengekstraksi jejak ingatan jiwa Jenderal Montu. Ini meskipun Jenderal Montu hatinya telah hancur dan kultivasinya telah jatuh ke ranah Kaisar Agung tahap awal, tapi jiwa kaisarnya terintegrasi dengan jalan besar dan utuh. Umumnya, bahkan Kaisar Agung tahap akhir pun tidak dapat mengekstrak ingatan kultivasi macam apa Qinchen ini. Melihat adegan itu, semua orang menjadi tidak percaya karena tidak peduli metode apa yang digunakan Qinchen. Namun semua orang yang hadir begitu terkejut dan mereka semuanya berubah warna karena ngeri. Tuan Mo Yunxiao, selamatkan aku. Ingatan jiwanya terekstraksi dan jiwa Jenderal Montu nampak terus berputar, berjuang dalam kesakitan dan memohon belas kasihan. Melihat itu, ekspresi Mo Yunxiao berubah dan dia lalu berkata dengan tergesa-gesa, "Yang mulia, tolong hentikan. Jenderal Montu berada di bawah komando Tuan Kota saya. Bahkan jika dia melanggar hukum, dia harus dihukum oleh istana Tuan Kota saya. Jadi tolong kembalikan jiwanya kepada saya." "Tuan Kotaku pasti akan memberi Anda penjelasan," kata Mo Yunxiao. Apakah pemerintah Tuan Kota akan menghukum mati dia? Tanya Qinchen. Mo Yunxiao pun menjawab dengan tergesa-gesa, "Jika setelah penyelidikan kami ditemukan bahwa Jenderal Montu berada di balik segala sesuatu yang terjadi dan yang diperbuat oleh Asosiasi Tengkorak dan Tulang, maka istana Tuan Kota saya pasti akan mempertimbangkannya. Dan bahkan jika dia tidak mati, kali ini dia pasti akan melakukannya berada di bawah pengaruh penguasa kotaku, akan mendapat hukuman yang sangat berat dari pemerintahan." "Sudahkah Anda mempertimbangkannya?" Dia sudah memahami sikap istana Tuan Kota ini untuk mencoba membebaskan Jenderal Montu. Namun memikirkan hal itu adalah hal yang wajar, karena bagaimanapun rumah Tuan Kota masih membutuhkan wajah selama dia menyerahkan Jenderal Montu. Bahkan jika Jenderal Montu ini benar-benar bersalah atas kejahatan keji, rumah Tuan Kota tidak akan menghukum mati dia dalam keadaan apapun. Rumah Tuan Kota akan memperlihatkan wajahnya. Selain itu, apakah istana Tuan Kota benar-benar tidak menyadari apa yang telah dilakukan oleh Jenderal Montu selama bertahun-tahun? "Tidak, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku." Pada saat ini Jenderal Montu memandang Qinchen dengan ngeri. "Menyelamatkan hidupmu?" kata Qinchen dia mencibir. "Jika aku mengampunimu, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bersalah itu? Siapa yang bisa menyelamatkan nyawa mereka?" kata Qinchen. Begitu Qinchen selesai berbicara, aura jalan dao besar yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari tangannya. Tidak, Jenderal Montu pun nampak ngeri dan mengeluarkan raungan menjerit yang melengking. Dia membakar jiwanya untuk melarikan diri dari tangan Qinchen, tapi tidak ada gunanya. Jiwanya seperti segenggam debu musnah di tangan Qinchen dan langsung masuk di antaranya, semuanya menjadi abu. "Kamu!" Mo Yunxiao matanya menyusut memperlihatkan ekspresi marah.
Di depannya, Qin Chen tidak memberikan wajah sama sekali kepada istana tuan kotanya. Dia benar-benar membunuh Jenderal Montu tepat di depan matanya. Hatinya seketika dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Faktanya ketika dia pertama kali berbicara dengan penguasa kota, dia tidak memiliki permusuhan yang kuat terhadap Qin Chen. Akan tetapi sekarang dia sangat marah. Jika dia memiliki kekuatan, dia ingin sekali membunuh Qin Chen secara langsung di sini. Karena orang ini sama sekali tidak menganggapnya serius. Kenapa? Apakah dia sama sekali tidak menganggapnya sebagai keturunan langsung dari keluarga Mo Yun sebagai pertimbangannya? Pada saat ini Mo Yun Xiao dipenuhi dengan niat membunuh, tapi Qin Chen dan Saroye sama-sama sangat tenang. Adapun penonton lain di samping jantung mereka berdebar kencang dan mereka tidak bisa tenang untuk beberapa saat. Benar-benar terbunuh. Komandan istana tuan kota terbunuh seperti ini. Pada saat ini penguasa Papilun Abadi, manajer umum Papilun Tianwei, manajer umum Papilun Abadi, penatua Kailu dari Tanah Suci Taiyi, dan juga orang-orang tak terhitung banyaknya di sana. Mereka semuanya adalah ahli teratas top yang hadir. Mereka semua hanya bisa menahan napas. Dan 7 kaisar agung tahap tengah puncak lainnya di belakang Mo Yun Xiao nampak juga gemetar. Qin Chen ini terlalu sombong. Bunuh! Dia mengatakan itu. Orang ini sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada istana tuan kota. Dan kali ini wajah istana tuan kota telah sepenuhnya rusak, musnah. Banyak kekuatan. Di kota Nanyuan sambil menonton dalam diam, mereka buru-buru saling mengirim pesan ke bos teratas di belakang mereka. Mereka hanya bisa bergetar. Akan tetapi pada saat ini, Qin Chen menangkap orang lain di tangannya. Ya, itu adalah Jenderal Wan Pang. Pada saat ini, Jenderal Wan Pang benar-benar panik. Sebelumnya, melihat kematian rekannya, Jenderal Montu, Jenderal Wan Pang saat ini merasakan firasat kematian telah mendekat. Dia pun buru-buru berkata, Tuan Qin Chen, selamatkan hidupku. Aku tidak berkolusi dengan Presiden Zhuo. Selama Anda mengampuniku, maka semuanya akan baik-baik saja. Kata Jenderal Wan Pang. Dia memandang Mo Yun Xiao dengan ekspresi ketakutan. Kemudian berkata dengan mendesak, Tuan Mo Yun Xiao, selamatkan aku. Mendengar itu, Mo Yun Xiao segera menekan kemarahan di dalam hatinya, menatap Qin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, Yang mulia, beritahu saya, apakah Komandan Wan Pang ini juga berkolusi dengan Presiden Zhuo? Tidak sama sekali. Semua orang menjadi terkejut bagaimana bisa begitu terus terang. Mo Yun Xiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, Karena tidak ada kolusi antara Jenderal Wan Pang dan Presiden Zhuo, mengapa Anda belum melepaskannya? Mendengar itu, Qin Chen pun melirik ke arah Jenderal Wan Pang dan hati serta kantong empedunya terbelah di saat melihatnya. Dia sangat ketakutan dan lalu mendengar Qin Chen berkata dengan tenang, Anda ingin saya untuk melepaskannya, tetapi ketika saya sebelumnya melakukan pekerjaan sopan untuk asosiasi dan kota Nanyuan, orang ini menghentikan saya dan terlebih lagi dia ingin membunuh saya di sini. Jika saya tidak mempunyai kekuatan, saya pasti sudah lama mati di sini. Kata Qin Chen. Hati Jenderal Wan Pang pun mulai bangkit kembali, sementara Mo Yun Xiao dia berkata dengan wajah yang jelek, Lalu apa yang kamu inginkan? 1 juta kristal kaisar. Yah, aku sedikit takut sebelumnya dengan serangan diam-diam oleh Jenderal Wan Pang, dan aku harus menderita kehilangan mental, jadi aku meminta 1 juta kristal kaisar untuk penderitaan mental sebelumnya, kata Qin Chen. Apa? 1 juta kristal kaisar? Bukankah itu terlalu berlebihan? Namun pada saat ini Qin Chen tersenyum tipis dan berkata, Selama Anda memberi saya 1 juta kristal kaisar, maka saya akan melepaskannya. Mendengar itu, semua orang kembali terkejut lagi. Mereka semuanya terkejut karena Qin Chen bahkan berani memeras istana tuan kota. Mereka semua juga terkejut Qin Chen bisa membuka mulutnya seperti ini. Karena 1 juta kristal kaisar ini bukanlah jumlah yang kecil. Wajahnya juga membeku dan dia berteriak dengan marah. Apa-apaan ini? Ini pemerasan telanjang. Dia telah memimpin kota Nanyuan selama ribuan zaman. Mo Yun Xiao benar-benar terkejut bagaimana keluarga Mo Yunnya pernah mengalami penghinaan seperti ini dan dia benar-benar diperas di kotanya sendiri. Qin Chen sedikit mengernyit.
Mengapa? Mungkinkah istana Tuan Kota yang bermartabat bahkan tidak dapat menghasilkan 1 juta kristal kaisar? Atau apakah komandan istana Tuan Kota Wanpang ini bahkan tidak bernilai 1 juta kristal kaisar? Nah, aku benar-benar melakukannya untukmu. Itu tidak layak. Saya layak. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri dan berkata dengan panik. Jenderal Wanpang sangat panik. Tuan Mo Yun Xiao, selamatkan saya jika Anda tidak melakukannya. Begitu Anda tidak setuju, maka dari itu tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Saroye, kata Qin Chen. Dia segera berteriak kepada Saroye. Mendengar itu mata Saroye pun berbinar dan dia segera menoleh. Mulutnya sedikit terbuka dan saya melihat air liur napak sedikit menetes dari mulutnya. Tuan, apakah Anda memanggil saya? Kata Saroye. Dia berkata dengan naif. Matanya bersinar ketika dia melihat ke arah Jenderal Wanpang. Tuan Mo Yun Xiao, selamatkan aku, kata Jenderal Wanpang. Dia meraung ketakutan, suaranya sangat menyedihkan.